Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, mengganti PCB speedometer vario yang dibeli secara online di sini ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Oke, langsung saja saya buka ini. Ini pengirimannya dari Bandung, jadi hanya berupa PCB kosongan ya. Kalau nggak salah untuk memorinya pun masih kosong ya, untuk EEPROM-nya masih kosong, belum ada program. Nanti kita lihat saja. Ini dia PCB-nya, masih bersih ya, belum ada solderan apa-apa. Saya akan coba pakai kabel ini, kabel yang biasa buat saya tes speedometer ya, untuk pengetesan. Ada dua kabel positif dan satu negatif. Di akhir video nanti akan saya tunjukkan di kaki mana saja yang harus dikasih tegangan tersebut. Oke, ini LCD-nya. LCD masih bawaan speedometer sebelumnya. Saya lepas dulu. Pasang di sini. Hati-hati memasangnya ya. Kaki-kakinya harus pas di soket LCD-nya. Saya gunakan power supply ya, 12 volt 2 ampere ini kalau nggak salah. Sudah mulai nyala dan ya benar, ternyata masih kosong ya untuk programnya. Jadi nanti saya akan menggunakan EEPROM dari speedometer yang lama. Baik ya, untuk penggantian EEPROM-nya nanti saya skip saja karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, bisa lihat di situ masih kosong ya. Baiklah, ini IC EEPROM atau IC memorinya udah saya ganti. Saya pindahkan dari PCB yang lama ini, bawaan motornya yang masih yang udah ada data programnya. Oke, nyala, udah terlihat ya, untuk indikator bensinnya udah full bar, kilometer, total trip A, trip B, semuanya masih sesuai dengan isi dari speedometer yang lama. Sorry, ini soketnya agak kendor ya. Oke, bisa dilihat untuk settingan jam, cet dua-duanya, cet dan tahan. Oke, indikator jam sudah berkedip. Coba setting ya, bisa ternyata. Baiklah, tinggal dirapihkan ya untuk mempersingkat durasi videonya. Oke, sebelum dirapihkan ini sedikit tips ya. Saya gunakan lem ini untuk lem LCD biasanya. Saya kasih lem di bagian tombolnya ini biar nanti tidak rembes lagi airnya masuk ya. Oke, saya percepat saja prosesnya karena ini lumayan lama ya. Oke, tujuannya biar air tidak rembes ya.
pasang kembali baut-bautnya. Baiklah, tinggal pengetesan akhir ya, masih dengan kabel yang sama, 2 positif 1 negatifnya. Di sini bisa dilihat kanan dan kiri, yang paling bawah itu adalah 12 volt, lalu sebelah kiri, baris sebelah kiri nomor 3 dari bawah itu untuk groundnya atau negatifnya. Seperti ini ya, bisa di pause dulu mungkin. Ya, adapter saya 12 volt 2 ampere. Nah, finish ya, speedometer kembali normal. Trip A, trip B, tegangan, baterai, total odometer, untuk setting jam, semua tombolnya berfungsi normal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.